Pendekar terkutuk pemetik bunga. Bagian 2. Kalau sudah tahu siapa aku, mengapa tidak lekas-lekas bertobat dan bunuh diri? Atau, masih perlu aku memecahkan kepalamu dengan bambu kuning ini? Kentut, maki pendekar pemetik bunga, dengan muka membesi penuh marah. Kalau aku kentut, kau tahinya, kata datuk bambu kuning pula, dan tertawa lagi panjang-panjang seperti tadi. Naiklah darah pendekar pemetik bunga. Manusia tolol yang tidak tahu Gunung Semeru berdiri di muka hidung, terima kematianmu dalam 3 jurus, teriak pendekar pemetik bunga sambil menyerbu dengan sabuk mutiara milik korbannya tadi. Datuk bambu kuning terkejut melihat sabuk itu. Itu adalah senjata Kidal Boga, murid Rakuntar Belang. Dari mana kau dapat, manusia bejat? Tanya pada setan di neraka nanti, sahut pendekar pemetik bunga seraya sabetkan sabuk mutiara ke arah lawan. Angin laksana gunung gelombang menerpa datuk bambu kuning. Datuk bambu kuning cepat menghindar. Rupanya kau bukan saja manusia bejat tukang bunuh dan tukang perkosa, tapi juga pencuri kesiangan, Datuk bambu kuning kiblatkan tongkat bambu kuningnya. Serangkum angin yang bukan main dahsyatnya menyambar dan menahan serangan angin sabuk. Debu dan pasir beterbangan akibat angin kedua senjata sakti itu. Pendekar terkutuk pemetik bunga tak kurang kejutnya ketika merasakan serangan sabuknya menjadi tak berarti sewaktu tongkat bambu kuning di tangan lawan menyambuti gempurannya itu. Dengan serta-merta, pemuda ini percepat gerakannya. Dalam sekejap, datuk bambu kuning terbungkus oleh serangan sabuk mutiara. Namun, sekali si orang tua memekik keras, dan sekali dia putar tongkat bambunya dalam jurus yang aneh, maka keluarlah dia dari kurungan serangan senjata lawan. Kini, gempuran tongkat bambu itulah yang membungkus tubuh pendekar pemetik bunga. Si pemuda tiada habisnya menggerutu dan memaki dalam hati, sewaktu mendapatkan dirinya terdesak hebat oleh gempuran lawan. Apalagi sewaktu jurus kedua berakhir, dan sewaktu datuk bambu kuning tertawa mengejek dan berkata, "Jurus ketiga ini adalah jurus kematianmu, manusia bejat, bukan jurus kematianku." Dan permainan tongkat bambu kuningnya semakin dipercepat dan semakin dahsyat. Sinar kuning bergulung-gulung menyelimuti tubuh si pemuda. Setan alas keparat, maki pendekar pemetik bunga. Dengan gerakan yang sulit sekali, dia membungkuk. Sabuk mutiara diputar sebat melindungi tubuh, sedang tangan kiri diulurkan untuk menjangkau tepi jubah hitamnya. Dengan 2 senjata di tangan, yaitu tepi jubah di tangan kiri dan sabuk mutiara di tangan kanan, pendekar pemetik bunga berdiri kembali menghadapi lawannya. Sabuk mutiara mengeluarkan gelombang angin yang laksana gunung besarnya, sedang tepi jubah hitam menghamburkan angin pengap yang sanggup menyesakkan jalan pernafasan, yang menyendat tenggorokan serta liang hidung. Dalam jurus ketiga itu, kelihatanlah bagaimana gempuran datuk bambu kuning menjadi lamban. Orang tua itu berteriak keras dan kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Namun, sia-sia saja, dirasakannya dadanya menjadi sesak, lobang-lobang hidungnya laksana tersumbat. Sukar baginya untuk bernafas. Menanggapi hal ini, si orang tua segera atur jalan darah dan tutup pernafasannya. Tubuhnya lenyap sewaktu dia mempercepat gerakannya. Namun, kedahsyatan angin pengap yang menderu dari tepi jubah memang tidak kepalang tanggung. Sebentar saja, serangan-serangan bambu kuning lawan sudah dibendungnya. Gerakan datuk bambu kuning kembali menjadi lamban, sewaktu orang tua itu tidak bisa mempertahankan lagi menutup jalan nafasnya terus-terusan, sedang sementara itu pertempuran sudah berjalan 5 jurus. Pendekar pemetik bunga kembali keluarkan suara tertawa sewaktu dia tahu bahwa dirinya telah berada di atas angin. "Hahaha, kau disuruh turun gunung oleh penduduk desa hanya untuk mencari kematian saja, datuk bambu kuning." Pendekar terkutuk, "Jangan terlalu besar harapan," kertak datuk bambu kuning. Diam-diam, 3/4 dari tenaga dalamnya dikerahkan ke dada. Tiba-tiba, blus, selarik asap kuning menyembur dari mulut si orang tua. Pendekar pemetik bunga terkejut bukan main, dan cepat tutup jalan nafasnya. Keterkejutan dan saat menutup jalan nafas tadi membuat gerakannya mengendur. Sewaktu dia menghindar ke samping sambil babatkan sabuk mutiaranya memapasi semburan asap kuning, bambu di tangan kanan lawan datang menderu. Si pemuda kebutkan tepi jubahnya. Celaka, asap kuning itu tak sanggup dibikin buyar oleh angin pengap tepi jubah hitamnya. Pendekar pemetik bunga menjerit setinggi langit. Tubuhnya lenyap, dan sesaat kemudian dia berhasil keluar dari serangan lawan yang bukan kepalang dahsyatnya tadi. Sewaktu berdiri mengatur jalan darah dan nafasnya kembali, diam-diam pemuda ini keluarkan keringat dingin juga. "Kau kira kau bisa lari dari sini,
manusia bejat, hardik Datuk Bambu Kuning. Mulutnya membuka, dan asap kuning menyembur lagi ke muka lawan. Pendekar pemetik bunga kembali tutup jalan nafasnya dan melompat ke samping. Serangan kebutan tepi jubah dan sambaran sabuk mutiara dilakukannya berbarengan sekaligus ke arah lawan. Si orang tua melompat 3 tombak ke atas, dan sewaktu turun kembali menyemburkan asap kuning dari mulutnya. Pendekar pemetik bunga menjadi kewalahan kini. Kewalahan dan merutuk. Di samping itu, tak habis heran kesaktian apakah yang dikandung oleh asap kuning yang keluar dari mulut lawannya, sehingga angin pengap jubah hitam dan angin sabuk mutiara tiada sanggup membuyarkannya. Tiba-tiba, pemuda itu menggereng macam harimau. Tubuhnya melesat ke muka. Angin pengap menyerang ke tenggorokan Datuk Bambu Kuning, sedang sabuk mutiara menerpa dari atas ke bawah. Si orang tua ganda tertawa menghadapi serangan ini. Bambu kuningnya diputar-putar, tiba-tiba dikiblatkan demikian rupa. Srit, sabuk mutiara di tangan kanan pendekar pemetik bunga kena disambar dan terlepas mental dari tangan pemuda itu. Si pemuda sendiri, dengan jungkir balik susah payah, baru berhasil keluar dari sambaran tongkat bambu serta semburan asap kuning yang dilepaskan lawan. Matanya membeliak, mulutnya komat kamit. Mukanya mengelam, sewaktu si orang tua melangkah perlahan mendekatinya dengan tertawa sedingin salju. Nyawa anjingmu hanya tinggal beberapa detik saja, pemuda terkutuk, kata Datuk Bambu Kuning. Sejak hari ini, dunia persilatan akan bersih dari noda kekotoran manusia macam kau. Aku masih belum menyerah. Keparat, bentak pendekar pemetik bunga. Mulutnya masih komat kamit, matanya dengan waspada memperhatikan setiap gerak yang dibuat Datuk Bambu Kuning. Aku memang tak suruh kau menyerah, sahut Datuk Bambu Kuning dengan tertawa sedingin tadi. Aku cuma perlu nyawa anjingmu. Soal nyawa, soal mudah, tukas pendekar terkutuk pemetik bunga. Diam-diam, dia salurkan seluruh tenaga dalamnya ke ujung jari telunjuknya. Sesaat kemudian, ujung jari itu menjadi hitam legam dan mengeluarkan sinar menggigitkan. Orang tua Edan, kau lihat jari ini? Datuk Bambu Kuning memandang dengan kerenyit kulit kening pada jari telunjuk tangan kanan pendekar pemetik bunga. Darahnya tersirap, mukanya berubah. Pendekar pemetik bunga tertawa mengekeh. Kenapa mukamu menjadi pucat, kunyuk tua? Datuk Bambu Kuning tidak menyahut. Mukanya bertambah pucat, dan matanya melotot memandang tajam-tajam pada jari telunjuk si pemuda. Ketika jari telunjuk itu dan ibu jari si pemuda membuat lingkaran, Datuk Bambu Kuning berseru kaget. Ilmu jari penghancur sukma. Dengan serta-merta, Datuk Bambu Kuning bagi 2 aliran tenaga dalamnya. Sebagian ke ujung tongkat bambu dan sebagian lagi ke dada. Makan jariku ini, Datuk Keparat, seru pendekar pemetik bunga. Dikejap itu juga, dia menjentikkan jari telunjuknya. Satu gelombang angin hitam menderu laksana topan prahara, menyereng ke arah Datuk Bambu Kuning. Di saat yang sama, Datuk Bambu Kuning sapukan tongkat di tangan kanan dan semburkan asap kuning. Datuk Bambu Kuning berteriak kaget ketika melihat angin pukulan bambu kuning dan sambaran asap kuningnya buyar berantakan dilanda angin hitam lawan. Dan angin hitam yang menggigitkan ini terus melesat ke arahnya. Datuk Bambu Kuning cepat menyingkir, tapi kasip. Orang tua itu mencelat beberapa tombak jauhnya ketika angin hitam menyambar tubuhnya. Dan terdengarlah jeritnya melengking langit. Datuk Bambu Kuning terguling-guling di tanah. Sekujur tubuhnya hitam hangus, nyawanya tidak ketolongan lagi, putus kejap itu juga. Pendekar pemetik bunga mengatur jalan nafas dan aliran darahnya kembali. Sewaktu dia menggerakkan kakinya, baru disadarinya bahwa kedua kakinya itu telah tenggelam ke dalam tanah sedalam 5 senti. Bila pemuda ini melangkah mendekati Ning Leswani, kembali terdengar makian gadis itu. Makian yang kemudian disusul dengan jeritan. Tak ada satu orang pun yang berani menghalangi dan berbuat suatu apa, ketika Ning Leswani dipanggul oleh pendekar pemetik bunga dan dilarikan. Sampai pagi, sampai ketika matahari muncul di ufuk timur, desa masih diselimuti oleh kehebohan atas apa yang telah terjadi. Ki Lurah Rantas Madan dan Rana Wulung bersama kira-kira selusin penduduk, dengan membawa berbagai senjata dan menunggangi kuda, coba mencari jejak pendekar pemetik bunga. Namun, kemana manusia durjana itu hendak dicari? Menjelang tengah hari, mereka sudah berbisik-bisik sesama mereka, bahwa tak mungkin mereka akan menemukan Ning Leswani. Kalaupun bertemu, tentu gadis itu sudah rusak kehormatannya. Dan seandainya pula mereka berhasil menyergap pendekar pemetik bunga, belum tentu mereka sebanyak itu bisa membekuk batang lehernya. Rantas Madan tahu suasana yang dirasakan anggota-anggota rombongannya.
Dia berunding dengan Rana Wulung dan akhirnya diambil keputusan untuk pulang saja. Terik matahari membakar kulit di siang itu. Rana Wulung dengan muka pucat menunggangi kudanya di samping Rantas Madan. Hati pemuda ini hancur sudah. Dendam kesumatnya terhadap pendekar pemetik bunga tak akan pupus selama hidupnya. Ketika rombongan melalui lereng sebuah bukit dalam perjalanan pulang itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Rana Wulung. Dia berpaling pada Rantas Madan. "Bapak, kau lihat burung-burung gagak yang berterbangan di puncak bukit itu?" Ki Lurah Rantas Madan terkejut, lalu memandang ke puncak bukit di atasnya. Beberapa burung gagak hitam dilihatnya terbang berputar-putar naik turun di atas puncak sana. Berdebar hati laki-laki ini, lalu dihentikannya rombongan. "Kita ke sana," mengambil keputusan Rantas Madan. Masing-masing kemudian memacu kuda mereka ke puncak bukit. Rana Wulung di depan sekali. Di puncak bukit, pemuda ini menghentikan kudanya dan meneliti kemana turunnya burung-burung gagak tadi. Diikuti oleh anggota-anggota rombongan yang lain, Rana Wulung bergerak ke arah serumpunan semak belukar lebat. Waktu dia mencapai semak itu, 4 ekor burung gagak terbang ke udara. Rana Wulung melompat dari kudanya dan lari ke balik semak belukar lebat. "Tuhanku," seru pemuda itu. Lututnya goyah, matanya membeliak. Tiba-tiba, laksana orang kalap, dia melompat ke muka sambil berseru nyaring. "Nining, Nining!" Ning Leswani terhampar di atas rerumputan. Tak selembar benang pun yang menutupi auratnya. Tubuh yang telanjang ini sudah tiada nafas lagi, dan sebagian sudah berlubang-lubang di patuk gagak-gagak hitam pemakan bangkai. Tubuh yang malang itulah yang dipeluk Rana Wulung. Namun, cuma sebentar saja. Sewaktu Rantas Madan dan rombongan lainnya sampai ke situ, Rana Wulung sudah jatuh pingsan. Rantas Madan sendiri hampir-hampir tak kuat pula menyaksikan pemandangan itu. Hampir tak sanggup melihat anak kandung yang dikasihinya menemui kematian dalam cara yang mengenaskan begitu rupa. Mulutnya komat kamit, tenggorokannya turun naik. "Anakku," desis laki-laki itu. Dia berlutut. Beberapa orang menarik Rana Wulung dari atas tubuh Ning Leswani. Rantas Madan cepat membuka bajunya dan menutupi aurat anaknya dengan baju itu. Air matanya berlinang. Dendam kesumat seperti mau memecahkan dadanya saat itu. Jilid 4. Munculnya pendekar pemetik bunga, menyebar maut, darah, dan noda, benar-benar menggemparkan dunia persilatan. Kekejaman dan kebejatan terkutuk yang dilakukannya selama malang melintang beberapa bulan belakangan ini, benar-benar merupakan satu tantangan bagi dunia persilatan, terutama mereka dari golongan putih. Hal ini tak dapat dibiarkan lama, dan berlarut-larut. Beberapa tokoh silat utama dari golongan putih kabarnya telah turun tangan membuat perhitungan dengan pendekar pemetik bunga. Tapi, apa yang terjadi kemudian, benar-benar membuat dunia persilatan tambah gegel. Bagaimana tidak, semua tokoh-tokoh silat yang berani bikin perhitungan itu disikat mentah-mentah oleh pendekar pemetik bunga. Ilmu jari penghancur sukma yang dimiliki pemuda terkutuk itu menjadi biang momok mengerikan bagi dunia persilatan, apalagi bagi orang-orang yang tidak mengerti silat sama sekali. Tiap kota dan desa, tiap kampung dan pelosok diselimuti rasa ketakutan dan cemas. Takut dan cemas kalau pendekar pemetik bunga akan muncul mendadak di daerah mereka, menyebar maut dan menebar noda di kalangan penduduk yang tak berdosa. Kejahatan, kebejatan, dan 1001 macam perbuatan terkutuk yang dilakukan oleh pendekar pemetik bunga itu telah sampai pula ke puncak Gunung Merbabu. Saat itu tengah hari tepat, matahari berada di titik tertingginya. Keterikan sinar matahari tiada terasa di atas puncak gunung yang ditutupi halimun sejuk itu. Asap belerang dari kawah gunung bergulung-gulung ke atas, bercampur jadi satu dengan halimun dan menutupi pemandangan. Di satu bagian dari puncak Gunung Merbabu, di dalam sebuah ruangan batu, diterangi oleh sebuah pelita kecil, kelihatan duduk seorang laki-laki. Tubuhnya kurus sekali, hampir tinggal kulit pembalut tulang. Tubuh yang kurus ini ditutupi dengan sehelai selempang kain putih. Melihat kepada air mukanya yang penuh dengan keriputan itu, nyatalah bahwa manusia ini umurnya sudah lanjut sekali. Tapi, anehnya, rambut dan janggutnya yang panjang sampai ke pinggang itu masih berwarna hitam legam dan berkilat-kilat ditimpa sinar pelita. Orang tua ini adalah Begawan Citra Raksa. Saat itu, dia tengah bersemedi, mengheningkan cipta rasa dan menutup semua inderanya. Ketika matahari menggelincir ke titik tenggelamnya, ketika sinar kuning emas berpalun dengan sinar kemerahan menyaputi langit di ufuk barat, barulah Begawan itu menyelesaikan semedinya. Dibukanya kedua matanya, dibukanya segenap inderanya.
Kemudian, perlahan-lahan begawan ini berdiri dari duduknya dan melangkah ke pintu. Dari pintu batu tempat dia berdiri itu, dapat dilihatnya keseluruhan puncak Gunung Merbabu. Sebagian dari puncak Gunung Merbabu itu telah diselimuti lagi oleh kabut belerang dan halimun. Di kaki gunung menghampar sawah ladang. Jauh di sebelah selatan mengalir sebatang anak sungai. Begawan Citra Raksa menghela nafas dalam. Betapa indahnya bumi buatan Tuhan. Tapi, betapa sayangnya, bumi yang indah dan suci itu telah dikotori oleh segala macam kemaksiatan, segala macam kemesuman, kejahatan, kebejatan. Begawan Citra Raksa masuk kembali ke dalam ruangan batu. Dari dinding ruangan batu diambilnya sebilah keris, lalu disisipkannya ke balik selempangan kain putih di pinggangnya. Dengan sedikit lambaian tangan, Begawan Citra Raksa memadamkan pelita dalam ruangan batu itu. Dia melangkah ke pintu kembali. Di luar pintu terdapat sebuah batu besar. Dengan mempergunakan tangan kirinya, begawan ini menggeser batu itu hingga menutupi pintu ruangan batu. Batu besar itu beratnya ratusan kati, tapi sang begawan hanya menggesernya dengan mempergunakan tangan kiri. Sampai di mana kehebatan tenaga dalam begawan bertubuh kurus yang hanya tinggal kulit pembalut tulang itu, sungguh tak dapat dijajaki. Bila angin dari timur bertiup sejuk, bila bola penerang jagat hanya seperenam bagiannya saja lagi yang kelihatan di ufuk barat sana, dan bila puncak Gunung Merbabu hampir keseluruhannya terselimut halimun, maka begawan itu pun menggerakkan kakinya. Sepasang kaki yang kurus kering itu dengan lincah dan dengan kecepatan yang luar biasa berlari di tepi kawah dengan seenaknya. Sekali-sekali melompati jurang batu yang lebarnya sampai 3-4 tombak. Bersamaan dengan lenyapnya sang surya ke tempat peraduannya, maka bayangan begawan Citra Raksa pun tak kelihatan lagi di puncak Gunung Merbabu itu. Tikungan jalan itu terletak di tempat yang ketinggian. Sinar matahari panasnya seperti mau memanggang kulit. Burung-burung kecil yang berlindung di balik daun-daun pepohonan berkicau tiada hentinya, seakan-akan turut gelisah oleh panasnya hari sehari itu. Pemuda berambut gondrong di atas cabang pohon duduk dengan sepasang mata yang terus menatap ke liku-liku jalan di kaki bukit. Sudah 1 jam hampir dia berada di cabang pohon itu, dan apa yang ditunggunya masih juga belum muncul. Kekesalan hatinya dicobanya melenyapkan dengan bersiul-siul. Ada satu keluarbiasaan, cabang pohon yang diduduki pemuda itu kecil sekali. Jangankan manusia, seekor kucing pun bila duduk di situ pastilah cabang itu akan menjulai ke bawah. Tapi, anehnya, diberati oleh tubuh pemuda berambut gondrong itu, jangankan menjulai, bergerak sedikit pun cabang pohon itu tidak. Kalau si pemuda bukannya seorang sakti mandraguna yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat, pastilah hal itu tak bisa kejadian. Sepeminuman teh berlalu. Si pemuda memandang lagi ke kaki bukit, ke arah liku-liku jalan. Sialan, apa kunyuk-kunyuk itu tidak jadi melewati jalan ini? Sialan Bi, tiba-tiba pemuda itu hentikan makiannya. Bola matanya membesar, dan di bibirnya menggurat seringai tajam. Jauh di bawah bukit, di antara pohon-pohon di liku-liku jalan, dilihatnya sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda putih, dikawal oleh selusin penunggang kuda. Debu menggebu ke udara. Pemuda itu kini tertawa-tawa sendirian. Hatinya gembira, yang ditunggunya telah kelihatan di bawah sana, dan pasti akan melewati tikungan jalan di mana dia menunggu saat itu. Kira-kira 2 kali peminuman teh, maka terdengarlah derap kaki-kaki kuda dan gemerataknya suara roda kereta mendekati tikungan jalan. Karena tikungan itu mendaki, maka pengemudi kereta dan penunggang-penunggang kuda agak memperlambat lari kuda masing-masing. Pada saat itulah pemuda rambut gondrong yang duduk di cabang pohon mengeluarkan suara memerintah yang menggeledek. Berhenti. Beberapa ekor kuda yang di muka sekali meringkik terkejut. Pengemudi dan pengawal kereta kagetnya bukan main. Semua anggota rombongan menghentikan kuda masing-masing. Dan, melihat gelagat yang tidak baik, setiap anggota rombongan bersikap waspada. Semua laki-laki yang ada di sini, termasuk pengemudi kereta, kuharap segera angkat kaki tinggalkan tempat ini. Berlalu dengan cepat, begitu si pemuda memerintah, dan dia masih juga duduk di cabang pohon seenaknya. Penunggang kuda yang paling muka, yang bertindak sebagai pimpinan rombongan, mendongak ke atas dan bertanya dengan membentak. Orang asing, kau siapa? Buset, kau punya nyali membentak aku? Hah? Apa kau punya jiwa rangkap? Si penunggang kuda mendengus. Caramu memerintah, nyatalah bahwa kau mempunyai niat jahat. Betul sekali, sobat. Karenanya, lekaslah tinggalkan tempat ini kalau kalian semua tidak mau celaka. Penunggang kuda yang bertindak sebagai pemimpin rombongan,
Melihat sikap dan tempat di mana pemuda rambut gondrong itu duduk, sesungguhnya sudah sejak tadi mengetahui bahwa manusia asing itu seorang yang berilmu sangat tinggi. Namun, dengan mengandalkan jumlah yang banyak, mengandalkan kawan-kawan yang rata-rata memiliki ilmu silat, nyalinya tidaklah menjadi kendor menghadapi si pemuda rambut gondrong. Kalau kau seorang perampok, cari saja orang lain untuk dirampok. Salah-salah riwayatmu bisa tamat sampai di sini, sobat. Pemuda di atas cabang pohon tertawa gelak-gelak. Suara tertawanya menggetarkan tikungan jalan itu, juga menggetarkan hati 12 penunggang kuda. Bahkan, suara tertawa itu telah membuat satu tangan halus menyibakkan tirai kereta, dan memunculkan sebuah kepala perempuan muda belia berwajah cantik berkulit halus mulus. Manusia-manusia tolol, orang sudah kasih ampun dan kasih selamat kalian punya jiwa, tapi malah berlagak jago, bentak orang di atas cabang pohon. Silakan cabut senjata kalian, agar kalian semua tidak mampus percuma. Abis berkata begitu, si pemuda laksana seekor alap-alap melompat turun. Tubuhnya berkelebat cepat, dan terdengarlah jeritan yang menggigitkan. 3 penunggang kuda terpelanting dari punggung kuda masing-masing. Kepala ketiganya hancur remuk dimakan tendangan kaki kanan pemuda tadi, yang 9 orang lainnya, tambah 1 dengan pengemudi kereta, dengan serentak segera mencabut golok masing-masing. Tanpa menunggu lebih lama, yang 9 orang segera menyerbu, sedang pengemudi kereta dengan golok melintang di muka dada tetap berada di atas kereta. Sebentar saja, hujan golok menyelubungi si pemuda. Pemuda itu berdiri di tengah-tengah siuran golok dengan bertolak pinggang dan sambil tertawa-tawa. Sekali-sekali dia membuat sedikit gerakan. Meskipun sedikit, gerakan itu sekaligus berhasil mengelakkan 9 serangan golok yang menderu-deru. Tiba-tiba, pemuda itu membentak nyaring. Tubuhnya merunduk di antara bacokan dan tebasan golok. Pekik lolong terdengar susul-menyusul. 4 pengeroyoknya berpelantingan dan bergeletakan tanpa nyawa di tengah jalan. Yang 5 orang lainnya, kejut serta kaget mereka bukan alang-alang. Tegal ireng, teriak pemimpin rombongan. Larikan kereta dari sini, cepat. Aku dan yang lain-lainnya menahan bangsat ini. Kusir kereta tak ayal lagi segera sentakan tali kekang. 2 ekor kuda melonjak dan melompat ke muka. Sementara itu, 5 golok menyerbu pemuda rambut gondrong dengan ganasnya. Tapi, yang diserbu ganda tertawa. Dia membuat lompatan setinggi 3 tombak. 2 orang pengeroyoknya jungkir balik dimakan tendangan. Bersamaan dengan itu, tangan kanannya dihantamkan ke arah 2 ekor kuda penarik kereta yang segera hendak lari meninggalkan tempat itu. Gelombang angin yang sangat dahsyat menghantam hancur 8 kaki binatang itu, sehingga kuda dan kereta angsrok ke jalanan. Ringkik kuda terdengar tiada hentinya, sedang dari dalam kereta melengking jeritan perempuan. Pemimpin rombongan, dengan sangat penasaran, cabut lagi sebatang golok dari pinggangnya. Dengan sepasang golok, bersama 2 orang kawannya, dia menyerbu kembali. Kunyuk-kunyuk tolol, nyali kalian memang patut kupuji. Tapi, kalian adalah manusia-manusia tidak berguna. Karenanya, pergilah ke neraka. Pemuda rambut gondrong kebutkan tepi jubah hitamnya. Serangkum angin pengap menyerang ke arah tenggorokan ketiga lawannya. Manusia-manusia itu mengeluarkan suara seperti tercekik, sewaktu tubuh mereka mental dilanda angin dahsyat. Dari mulut masing-masing menyembur darah segar. Nyawa ketiganya lepas bersamaan dengan rubuhnya tubuh mereka ke tanah. Pemuda berambut gondrong yang mengenakan jubah hitam berbunga-bunga kuning tertawa gelak-gelak. Tiba-tiba dirasakannya sambaran angin di belakangnya. Dibalikannya tubuhnya dengan cepat. Sebatang golok laksana anak panah melesat ke arah batok kepalanya. Jilid 5. Kurang ajar betul, teriak pemuda berjubah hitam. Dia gerakkan tangan kanannya. Lihai sekali, golok maut itu berhasil ditangkapnya, lalu dilemparkannya ke arah kereta. Laki-laki yang menjadi kusir kereta, yang tadi melemparkan golok itu kepada si pemuda, dengan serta-merta melompat dari kereta yang sudah angsrok itu dan bergulingan di tanah. Golok menancap di bangku kayu pada bagian depan kereta. Kusir kereta yang menyadari bahwa dirinya kini tinggal sendirian, melihat serangannya tidak mengenai sasaran, jadi lumer nyalinya. Tanpa banyak cerita, kusir ini segera ambil langkah 1000, seraya berteriak. "Den ayu galuh warsi, lekas lari selamatkan dirimu." Kunyuk tengik, teriak pemuda berjubah hitam sambil keluarkan dengusan. "Kalau mau lari, larilah sendiri ke neraka." Sekali pemuda ini lambaikan tangan kanannya, kusir kereta itu mental menghantam pohon dilanda angin dahsyat yang keluar dari telapak tangan si pemuda. Di saat itu, pintu kereta sebelah kanan terbuka lebar-lebar, dan seorang gadis bertubuh ramping,
berkulit hitam manis yang memiliki wajah mempesona, keluar dengan paras pucat. Lututnya gemetar, bulu kuduknya merinding melihat sosok-sosok mayat pengawalnya yang bertebaran di mana-mana, mati dalam keadaan mengerikan. Gadis itu menyurut beberapa langkah, sewaktu pemuda berjubah hitam melangkah mendekatinya. "Ah, Dewiku, kenapa takut padaku?" ujar si pemuda dengan mengulum senyum. "Namamu Galuh Warsih, bukan? Dan kau anaknya Sentot Sastra dari Kaliurang, betul?" Galuh Warsih menyurut lagi beberapa langkah. Pada tampang yang gagah dari si pemuda, pada sunggingan senyumnya, nyata kelihatan sifat kebuasan, sifat kejalangan. Gadis ini terpekik, sewaktu sekali lompat saja si pemuda sudah berada di hadapannya. "Saudara, kau siapa? Mengapa membunuh pengawal-pengawalku?" Meski takutnya bukan main, namun Galuh Warsih masih bernyali mengajukan pertanyaan itu. Yang ditanya tertawa. "Ah, itu satu pertanyaan yang pantas dijawab," katanya. Tangan kirinya ditopangkannya ke sanding belakang kereta. "Namaku tak seberapa perlu, Dewiku sayang. Aku cukup dikenal dengan gelar pendekar pemetik bunga." Paras Galuh Warsih laksana kain kafan, putih seperti tiada berdarah. Sebaliknya, pemuda yang mengaku bergelar pendekar pemetik bunga tertawa gelak-gelak. "Dan kalau Dewiku bertanyakan mengapa aku membunuh pengawal-pengawalmu, itu adalah karena mereka sedang semua disuruh angkat kaki dari sini agar selamat, malah minta mati. Ayahku, Bupati Kaliurang, pasti akan menyuruh pancung kepalamu atas semua kejahatan ini." Pendekar pemetik bunga tertawa mengekeh. "Sudahlah," katanya, "di tempat bangkai-bangkai berserakan ini, kita tak usah banyak bicara. Kau ikut aku, Galuh Warsih. Kita pergi ke bukit sebelah sana." "Tidak, di bukit sana ada sebuah pondok." "Tidak, aku tidak mau. Aku tidak sudi ikut sama kau, manusia biadab," teriak Galuh Warsih. "Di situ, di pondok itu nanti, kau akan merasakan sorga dunia yang tiada taranya, Dewiku manis." Dengan tertawa gelak-gelak, pendekar pemetik bunga maju mendekati Galuh Warsih. Si gadis cepat menyambar kayu patahan papan kereta dan dengan kedua tangannya menghantamkan kayu itu ke kepala pendekar pemetik bunga. Pemuda berhati bejat itu ganda tertawa. Dia merunduk, dan begitu maju, sekaligus dia sudah merangkul pinggang Galuh Warsih. Galuh Warsih menjerit melolong-lolong. Kedua tangannya tiada henti mendambuni punggung dan menjambaki rambut gondrong pendekar pemetik bunga. Tapi, pemuda itu tiada peduli. Malah, dengan tertawa dan bersiul-siul gembira, laksana angin cepatnya, tubuh Galuh Warsih dilarikan ke puncak sebuah bukit di sebelah timur. Hampir sepeminum teh kemudian, maka pondok kayu itu sudah kelihatan dari jauh. Nafsu yang menghempas-hempas pembuluh darah dan menegangkan sekujur tubuh pendekar pemetik bunga, membuat manusia terkutuk itu tancap gas, tambah percepat larinya, agar lekas-lekas sampai ke pondok itu, dan agar lekas pula melampiaskan nafsu bejat terkutuknya. Tapi, betapa terkejutnya pendekar pemetik bunga, sewaktu makin dekat ke pondok itu, sepasang telinganya menangkap suara nyanyian. Yang lebih mengejutkan ialah karena suara nyanyian itu keluarnya dari dalam pondok kayu di hadapannya itu. 2 tahun dilepas pergi, 2 tahun turun gunung, 2 tahun berbuat keji, 2 tahun tak tahu untung. 5 tahun belajar percuma, 5 tahun dididik tiada guna. Kehancuran di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, semua karena buta hati dan buta mata. Semua karena buta rasa, percuma bagusnya gunung, percuma tingginya gunung. Kalau meletus bencana di mana-mana, anak manusia lupa daratan, anak manusia membuat kebejatan. Apakah selusin nyawa di badan? Apakah ilmu setinggi awan? Pendekar pemetik bunga hentikan larinya. Galuh Warsih yang masih mendambun-dambun punggungnya, yang masih berteriak-teriak meskipun suaranya parau, segera ditotoknya. Dipasangnya telinganya, sedang kedua matanya memandang tajam-tajam ke arah pintu pondok yang terbuka. Tak satu sosok manusia pun yang dapat dilihatnya dari tempat dia berdiri. Namun, suara nyanyian tadi kembali terdengar. Terdengar dan keluar dari pondok itu. 2 tahun dilepas pergi, 2 tahun turun gunung. Ada suatu rasa aneh menyelinap hati pendekar pemetik bunga. Rasa aneh ini bukan saja hanya sekedar menyelinap, tapi juga membuat hatinya menciut-ciut dan dadanya berdebar. Dia melangkah kembali, perlahan kini. Mata memandang tajam ke pintu pondok yang terbuka, sikap penuh waspada. 5 tombak dari hadapan pondok, untuk kedua kalinya pendekar pemetik bunga hentikan langkah. Bayangan seseorang dapat dilihatnya melangkah ke pintu. Dalam kejapan mata kemudiannya,
maka terbenturlah pandangannya pada tubuh seorang laki-laki tua bertubuh kurus kering, berselempang kain putih. Janggut dan rambutnya yang hitam menjelang panjang sampai ke pinggang. "Guru," seru pendekar pemetik bunga. Tubuh Galuh Warsi segera diturunkannya dari pundak, didudukannya di bawah sebatang pohon, lalu dia sendiri berlari dan berlutut di hadapan orang tua yang berdiri di ambang pintu pondok. Si orang tua, yang bukan lain dari Begawan Citra Raksa adanya, menyapu paras muridnya dengan pandangan mata sedingin salju setajam pisau. "Betulkah kau ini si Wirapati?" Masih berlutut, pendekar pemetik bunga angkat kepalanya. "Betul, guru. Masakan guru lupa sama murid sendiri?" Diam-diam, pendekar pemetik bunga atau Wirapati merasa bergidik juga melihat cara memandang gurunya. "Guru,